Yesus, mari sama-sama kita katakan Amin. amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Hari ini kita akan belajar tulisan Rasul Paulus dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28. Bagaimana caranya agar kita hidup sebagai orang Kristen yang menjadi target-target kebaikan Tuhan. Saya ulangi, kita akan belajar bagaimana caranya agar sebagai orang Kristen kita hidup menjadi target-target kebaikan Tuhan. Kalau dikatakan hidup dalam target-target kebaikan Tuhan, maka dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Tuhan akan berkata, hai kebaikan datang kepada orang itu. Hai kebaikan pergi pada orang itu. Ini yang disebut dengan target kebaikan Tuhan. Nah, ada di dalam kitab Roma pasal 8:28. Ayo kita baca sama-sama dan kita akan pelajari ayat ini. Apa yang menjadi berkatnya buat kita. Kita baca sama-sama 2-3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ada 4 hal yang akan kita pelajari, saudara. Bagian yang pertama kita akan bicara terlebih dahulu tentang apa itu mengasihi Tuhan dan maksudnya di dalam surat ini. Katakan bersama dengan Abuna, mengasihi Tuhan. Nah, saudara, mengasihi Tuhan itu tidak sama seperti kalau kita berkata kepada pasangan kita, lawan jenis kita, I love you. Nah, tidak sama. Tidak sama kalau kita mengekspresikan di dalam perilaku-perilaku tertentu. Levelnya lebih tinggi, saudara. Karena mengasihi Tuhan yang dimaksudkan di sini bukan diukur dari perkataan, tapi diukur dari perbuatan, dari perilaku. Perkataan itu tidak bisa dibuktikan, saudara. Orang bisa bebas ngomong apa saja, tapi melalui perilakunya akan terlihat isi hatinya. Melalui perilakunya akan terlihat ekspresi jiwanya. Makanya kalau kita dengar omongan orang begini, begitu, begini, begitu, kita selalu suka berkata, buktikan. Benar kan? Karena ukuran itu adalah pada sesuatu yang terlihat. Jadi kalau kita berkata mengasihi Tuhan, maka ngomong tok itu tidak cukup. Belum memenuhi standar Tuhan. Tapi perbuatan kita akan terlihat dan akan memperlihatkan apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Dan itu tidak akan pernah sama ketika kita mengekspresikan cinta kita kepada seseorang atau lawan jenis kita. Suatu kali Yesus bertanya 3 kali kepada Rasul Petrus. Yesus bertanya 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Petrus juga menjawab 3 kali, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Anda tahu, kalimat itu selanjutnya dijawab oleh Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ulangi, ini satu paket, saudara. Ketika Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus berkata, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Itu tidak berhenti di situ. Yesus selanjutnya berkata, kalau engkau mengasihi aku, maka gembalakanlah domba-dombaku. Maka ini menjadi satu indikator untuk membangun pengertian kepada kita bahwa mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar I love you, saudara, tapi terkait dengan sebuah tindakan kita di bidang pelayanan. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi itu terlihat dari apa yang kita lakukan terhadap Allah. Sesungguhnya dari perbuatan, perilaku yang kita lakukan, yang kita klaim sebagai milik Tuhan, di situ terukur apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan atau tidak. Maka kita bisa simpulkan ekspresi mengasihi Tuhan itu misalnya dapat terlihat ketika kita datang beribadah. Orang datang dan tidak datang kelihatan, itu aspek perilaku. Kita berkata aku mengasihi Tuhan, maka akan terlihat dari cara kita melayani. Kita ambil bagian dalam sebuah pelayanan, kita bertindak melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Di dalam tubuh Kristus, maka kita disebut mengasihi Tuhan. Jadi jangan main-main, saudara. Kita juga bisa ketika kita melaksanakan disiplin rohani, berdoa, berpuasa, itu terukur, saudara. Membaca Alkitab, sabbatical, itu terukur, terlihat. Ada indikator-indikator yang memberikan perbedaan sebelum dan sesudahnya.
Disiplin rohani adalah ekspresi dari kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita jadi tahu bahwa apa yang kita lakukan yang terlihat di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia, itu merupakan ekspresi dari kita mengasihi Tuhan, saudara. Katakan amin. Jadi hari ini kita mengerti bahwa mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar kangen pada Tuhan. Bukan hanya sekedar berkata I love you God. Bukan. Tapi apa yang Anda lakukan di dalam tubuh Kristus. Bagianmu dan peranmu yang terlihat dan terukur dalam tubuh Kristus. Itulah ekspresi mengasihi Tuhan. Itu bagian yang pertama. Sudah jelas saudara? Bagian yang kedua adalah hidup dalam rancangannya. Coba kita lihat kembali saudara. Di situ dikatakan oleh Paulus dalam kitab Roma. Bagi mereka yang mengasihi dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita lihat dulu yang pertama mengasihi. Dan sekarang kita lihat bagian yang kedua. Apa artinya hidup dalam rancangannya. Atau terpanggil sesuai dengan rancangannya. Saudara. Nah ternyata Rasul Paulus masuk lebih dalam untuk memberikan penjelasan. Bahwa yang disebut dengan mengasihi Allah adalah istilah yang ditujukan bagi orang-orang tertentu yang ternyata terpanggil dengan rencana Allah. Yang ternyata hidupnya sesuai dengan rencana Allah, bukan rencana manusia. Dan kita semua tahu melayani Tuhan, sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah bagian dari rencana Allah di dalam hidup manusia. Bukankah Tuhan senang kalau kita menyembahnya? Bukankah Tuhan senang kalau kita beribadah kepadanya? Bukankah Tuhan senang kalau kita melayaninya? Maka itu adalah satu setting yang disebut dengan rencana Tuhan. Rencana Allah. Itu yang dimasukkan oleh Rasul Paulus. Bahwa ternyata orang yang hidup dalam rancangannya itulah yang disebut mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita cinta Tuhan, maka kita harus tahu isi hatinya dan mengikuti apa yang menjadi isi hatinya tersebut. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8, kita belajar melihat bahwa ternyata rancangan manusia itu tidak sama dengan rancangan Tuhan. Di situ dikatakan, kita baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Kalimat ini memberitahu kepada kita bahwa memang manusia selama berada di bumi ini punya perencanaan. Dalam manajemen kita kenal istilah PPBS, Planning Program Budgeting System. Jadi kalau kita memiliki sebuah target project, maka kita akan merencanakan, kita mempersiapkan keuangannya, bagaimana pelaksanaannya, kita mempersiapkan goalsnya, tujuan-tujuan yang akan kita capai, dan bagaimana pergi ke sana. Tapi Yesaya memberitahu kepada kita, seakurat apapun orang merancang rancangan hidupnya, kalau itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, maka itu tidak akan tergenapi. Mengapa? Karena Yesaya memberitahu rancangan Tuhan bukan rancangan manusia. Tidak sama. Jadi manusia sebenarnya tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti rencananya. Tidak boleh memaksa Tuhan untuk mengikuti, Tuhan ini rancanganku loh, coba buat hidupku seperti rancanganku ini. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya saya adalah apa yang kau rancang dalam hidupmu belum tentu sama. Dan tidak akan pernah sama dengan apa yang Tuhan rancang dalam hidupmu. Bukan rancangan Tuhan yang downgrade untuk fit terhadap rancanganmu. Tapi kita yang upgrade untuk sesuai dengan rancangan Tuhan. Kita yang memfit. Kalau kita mau beli baju itu kan kita cocokkan baju kita, saudara. Datang ke ruang ganti, ukurannya udah pas atau belum. Nah itu yang Tuhan maksudkan. Dalam tulisan Yesaya ini, pastikan kalau rancanganmu itu adalah sebuah ukuran baju, pastikan pas buat tubuhmu. Maka kita mengerti sekarang, kalau tubuh kita ini adalah rancangan yang sudah Tuhan tetapkan, maka apa yang kita kenakan kepadanya harus pas dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan ukurannya. Maka di situ dikatakan rancanganku bukan rancanganmu.
Itu sebabnya kita harus terpanggil mengikuti rancangan Tuhan itu. Dan di dunia ini manusia merancang-rancang jalannya. Nanti aku akan begini, nanti aku akan ke kanan, nanti setelah ini target ini tercapai, aku akan menjadi seperti ini. Biasanya ya, sepengetahuan Abuna itu gagal. Tapi ketika manusia itu mencoba merancang jalan hidupnya dan selaras dengan rancangan Tuhan, maka bahkan duduk diam saja Tuhan akan membuka pintu baginya. Nanti kita akan belajar. Nah, terus gimana caranya? Yang aku lakukan ini sesuai rancangan Tuhan atau tidak? Kan kita tidak pernah tahu. Dan kita akan belajar itu, saudara. Kita lihat bagian yang kedua dalam kitab Nabi Yeremia. Pasal 29 ayat 11. Perhatikan di situ. Sebab aku ini mengetahui, kita baca sama-sama. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan paling tahu rancangan hidup kita. Seperti apa kita 1 menit, 2 menit, 3 menit ke depan. Kita tahu. Tuhan tahu saudara, kita tidak tahu. Tuhan tahu masa depan kita 5 tahun setelah ini Tuhan tahu. 10 tahun setelah ini Tuhan tahu. Sampai akhir hidup kita Tuhan tahu. Makanya dikatakan, aku mengetahui overall. Mengetahui tidak ada yang aku tidak ketahui. Sebab aku perancangnya. Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan yang mendatangkan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa saudara? Hari depan yang penuh harapan. Perhatikan. Yang memiliki rancangan terhadap hidup kita. Di dalam Yesaya dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Berarti Tuhan. Di dalam Yeremia dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Berarti yang tahu rancangan hidup kita adalah Tuhan. Nah, gimana caranya dong? Abuna, sekarang gimana caranya agar rancanganku itu fit dengan rancangan Tuhan? Sederhana, saudara. Dekat-dekat dengan Tuhan. Itu yang saya katakan tadi, mengasihi Tuhan. Dekat-dekat dengan Tuhan. Maka tiba-tiba nanti ketika Anda berjalan, ketika Anda melangkah, mencoba mewujudkan rancanganmu. Ada halangan, Roh Kudus itu bisa bicara kepada kita. Hei, itu enggak benar. Itu enggak benar. Anda ngotot, melangkah lagi, kebentur lagi. Itu sudah tanda-tanda. Makanya saya suka ngomong pada orang-orang yang pacaran. Dari awal kamu pacaran, dari starting point Anda memulainya, akan ketahuan hidupmu bakal seperti apa ke depan. Akan seperti apa pasti ketahuan. Masalahnya kan orang kalau sudah pacaran itu ya saudara, tai ayam rasa coklat. Maka mulutnya jadi coklat-coklat tai ayam. Dia pikir itu enak. Dari awal-awal pacaran dia sudah tahu sebenarnya Tuhan sudah warning. Nah, rancanganku bukan kayak gitu. Nah, bukan kayak gitu. Itu contoh paling gampang saudara. Karena hari-hari dalam 2 bulan terakhir ini gereja kita Abuna dan Abuni ribet dengan urusan jemaat soal pacaran. Serius, 2 bulan ini. Sampai ada mak-mak jatuh cinta pada engkong-engkong. Loh itu di gereja kita. Serius. Anda ketawa, saya gembalanya loh saudara. Gimana cara doain yang kayak gini? Ada mak-mak datang, Abuna tolong doain, aku cinta dia. Satu malam saya gak bisa tidur. Saudara, perhatikan. Aku mengetahui rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kadang-kadang manusia itu keras kepala. Memaksakan Tuhan ikuti rancanganku. Makanya nanti dalam kehidupan perkawinanmu, kehidupan di masa depanmu, benjol-benjol, cerai, KDRT, dan sebagainya dan sebagainya. Karena dari awal udah tahu. Udah Tuhan kasih tanda. Nah itu dia. Kalau Anda memulai segala sesuatu tidak dengan hal baik, segera tinggalkan itu. Nah, tapi kalau Anda mengawali sesuatu dengan hal yang baik, itu sudah tanda bahwa Anda boleh melangkah pada step berikutnya. Step berikutnya. Step berikutnya.
Kelihatannya Abuna sama Abuni harus berpuasa untuk mematahkan roh cinta di gereja kita ini. 2 bulan ini saudara, ngeri, kacau dunia persilatan. Benar. Mulai dari level manapun, level paling bawah sampai level tertinggi. Kayaknya ada penularan roh cinta. Rancanganku bukan rancanganmu coy. Terus gimana? Dari awal Tuhan udah kasih tahu, kamu ngotot. Nah itu resiko tanggung penumpang saudara. Maka kita harus berhati-hati. Kita disebut mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah tahu, sebenarnya hati kita itu tahu kalau kita melanggar. Tahu bahwa kita itu gak benar, tahu. Tapi kita ngotot. Maka kita jauh dari apa yang disebut dengan mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Lihat cara Tuhan merancang hidup Yusuf. Tuhan memberikan kepadanya impian. Kapan-kapan Abun akan khotbah bagaimana meraih impian di hadapan Tuhan itu. Tapi hidupnya melorot ke bawah. Lihat Yakub, Tuhan berjanji kepadanya, tapi dia akhirnya jadi pelarian. Di negeri antah berantai yang dia bahkan sendiri belum pernah pergi ke sana. Banyak tokoh di dalam Alkitab. Mengapa hal seperti itu terjadi? Karena Tuhan mau memperlihatkan kepada kita, rancangan Tuhan itu seringkali mix dengan rancangan manusia. Mix. Sampai nanti ketika kita berjalan seiring dengan waktu kita jadi tahu. Oh ternyata untung saya nurut sama Tuhan. Amin amin. Untung saya nurut. Untung saya nurut. Untung. Taunya bukan sekarang. Nanti kita akan flashback ke belakang. Oh iya ya. Aduh untung. Sebaliknya, kalau kita sudah terlanjur, kita pergi ke depan, kita ada di depan dan kembali ke belakang sudah gak ada gunanya. Aduh, coba ya seandainya dulu saya nurut orang tua saya. Coba ya seandainya saya akan begini ya. Gak bisa, karena hidup itu one way. Garis linier, kita gak bisa kembali ke belakang. Maka baik-baiklah menjaga rancanganmu, saudara. Kasih tahu kiri kananmu, gunakan rancanganmu dengan baik. Ya? Bahwa di dalam Tuhan doain, pastikan, minta konfirmasi dari Tuhan. Tuhan berikan konfirmasi itu melalui orang tuaku, berikan konfirmasi itu melalui situasiku, berikan konfirmasi itu melalui pendetaku. Kalau satu pun dari konfirmasi ini tidak setuju, berarti aku tidak boleh ngotot. Nanti aku akan benjol-benjol ke depan. Minta konfirmasi saudara. Jangan mengikuti dirimu sendiri. Itulah sebabnya di bagian kedua ini kita perlu menyelaraskan semua keinginan-keinginan kita. Kita mau dan kita harus pastikan selaras enggak dengan Tuhan. Maka kita perlu dekat-dekat dengan Tuhan. Amin. Amin. Ya. Amin. Yang ketiga, saudara. Mendatangkan kebaikan. Khusus untuk bagian yang kedua tadi, kalau Anda tersinggung gak apa-apa. Memang tujuan saya membuatmu tersinggung. Siapa lagi yang ngomong? Mendatangkan kebaikan. Saudara, orang baik selalu diikuti hal-hal baik. Amin. Maka jadilah orang baik. Itu identitas anak Tuhan. Wes, pokoknya tebar aja kebaikan. Nanti Anda akan melihat bagaimana kebaikan itu akan mengejarmu kembali. Tema ulang tahun gereja adalah The Cycle of Blessing. Lingkaran kebaikan, lingkaran berkat. Akhir bulan ini, bulan September ya. Ya, akhir bulan ini kita ulang tahun gereja. Dan itu tema kita di sepanjang 1 tahun ke depan. Maka kita harus jadi orang baik. Haleluya. Orang baik akan selalu diikuti oleh hal-hal yang baik. Nah, firman Tuhan yang barusan kita baca 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Rupanya ada hubungan antara mengasihi Tuhan dengan kebaikan yang akan Tuhan datangkan. Ini yang saya katakan tadi, orang Kristen itu sebenarnya jadi objek kebaikan Tuhan. Saya selalu memotivasi diri saya setiap pagi, Tuhan, kebaikan Tuhan apalagi yang saya terima hari ini ya. Dan saya selalu berkata, kebaikan apa yang bisa saya berikan kepada orang lain. Ingat yang selalu Abun ajarkan, orang benar dikejar-kejar berkat. Berkat
mengejar-ngejar orang benar. Nah, kita belum benar 100% aja berkat mengejar-ngejar kita. Kita masih ada di dunia kok. Nggak bisa 100% menjadi orang benar. Tapi itu saja sudah mendatangkan berkat di dalam kehidupan kita. Nah, firman Tuhan mengajar kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melihat hal-hal baik mengikuti kita. Nah, namanya mengikuti hal yang baik itu ada di mana? Bukan di depan, ada di belakang, saudara. Ada 3 pengertian hal baik di situ. Yang pertama adalah good things. Bukan hal buruk. Hal-hal yang baik. Pernahkah Anda berharap hal buruk terjadi dalam hidup saudara? Tidak. Kita selalu berhadap terhadap hal yang baik. Semoga baik Tuhan. Aku akan begini Tuhan. Semoga hasilnya baik. Good things. Amin, amin. Diikuti oleh good things. Kemanapun Anda pergi, kebaikan ngikut. Hal-hal yang baik mengikutimu dari belakang. Arti kedua dari kebaikan di situ adalah benefit. Apa benefit itu? Manfaat. Anda mendapat manfaat demi manfaat dalam segala hidupmu. Anda mendapatkan keuntungan demi keuntungan dalam segala jalan yang engkau lalui. Kita itu tanpa sadar sebenarnya hidup kita ini adalah hidup yang dipenuhi oleh kebaikan Tuhan. Hanya kadang-kadang kita mengukur kebaikan Tuhan itu dalam standar kita. Tuhan berkata, terlalu banyak kebaikan yang sudah aku berikan kepadamu. Bersyukur dengan setiap kebaikan yang engkau terima itu, nak. Bersyukur. Good things selalu menyertaimu. Ya, hal-hal yang menguntungkan, hal-hal yang bermanfaat. Coba Anda punya barang yang tidak bermanfaat, dibuang, tidak dipakai. Benar, saudara? Bajumu kalau sudah tidak bermanfaat lagi dibuang, tidak dipakai. Sepatumu kalau tidak bermanfaat lagi dibuang, tidak dipakai. Kalau rusak dibuang. Atau tidak cukup lagi ukurannya Anda berikan kepada orang lain karena tidak bermanfaat bagimu. Kecuali jangan berkata, Tuhan Abuna tolong doakan aku karena aku merasa istriku tidak bermanfaat lagi bagiku. Itu sudah out of biblical area itu ya. Sudah nggak benar itu. Good things. Ya, benefit. Dan baik. Semua baik. Ada satu lagu kuno itu. Coba kita nyanyikan sebentar. Aku percaya. Apa? Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan. Apa saudara? Selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selalu mengikuti kita. Saudara, kalau dikatakan selalu mengikuti kita, maka dalam konsep Tuhan bukan keburukan yang mengikuti kita, tapi kebaikan. Nah, kalau kita mengerti bahwa konsep kebaikan itu adalah sesuatu yang mengejar kita, maka jangan kejar. Jangan kejar. Kalau kita mengerti bahwa kebaikan sesuatu yang mengejar kita, jangan kejar. Yang benarnya adalah dia mengejar kita. Amin. Dia mengejar. Kalau Anda mengejar yang mengejarmu, itu namanya Anda mundur ke belakang dan Anda tidak akan pernah bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena dia juga tidak lari mendapatkanmu ketika Anda berbalik. Oh, itu kebaikan di belakangku. Dia lagi mengejarku. Aku berbalik mengejar dia. Lalu seperti film yang pelan-pelan slow motion begitu ya. Lalu emangnya dia juga berbalik mengejarmu? Tidak, dia makin lari. Karena hukumnya kebaikan yang mengejar orang yang baik. Dan orang baik itu dikatakan sebagai orang baik ketika dia mengasihi Tuhan. Dan orang yang baik yang didefinisikan mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan melalui pekerjaan-pekerjaannya, melalui pelayanannya, melalui hidupnya. Terlihat, terukur, teramati. Jadi jangan pernah mengejar kebaikan. Karena kebaikan adalah aspek yang didatangkan Tuhan dalam hidup orang percaya. Jadi Anda yang di depan, kebaikan di belakang. Wow, jadi dimanapun Anda pergi, jejakmu adalah kebaikan. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara. Oh, bagian yang terakhir, pemain musik maju ke depan. Allah turut bekerja, katakan Allah turut bekerja. Coba kita lihat lagi di dalam Roma
Di dalam Roma dikatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Anda tahu saudara, bukan hanya bosmu yang turut bekerja, bukan hanya alam yang turut bekerja, bukan hanya mesin yang turut bekerja, bukan hanya temanmu yang turut bekerja, tetapi Allah turut bekerja. Konsep Allah turut bekerja di sini dijelaskan di dalam kalimat aslinya, all things work together. All things. Segala hal bekerja bersama-sama seperti sebuah orkestra untuk menghasilkan sebuah simfoni yang indah. Segala hal, segala indikator yang berpotensi mendatangkan kebaikan bagimu. Anda tahu atau tidak tahu, Tuhan setting, Tuhan atur sehingga Anda mengalami kebaikan itu. Makanya saya sangat percaya yang disebut dengan invisible hand. Tangan Tuhan itu gak terlihat saudara. Tapi bukti keterlibatan tangan Tuhan itu nyata. All things work together. Bekerja bersama-sama. Semua variabel-variabel yang mendatangkan kebaikan di dalam hidupmu bersatu padu atas campur tangan Tuhan. Tuhan yang menyatukan mereka, bukan kita. Kalau dalam dunia bisnis kita satukan semua aspek-aspek yang berada dalam PPBS tadi, planning program budgeting system. Bagi Tuhan itu masih tidak ada apa-apanya. Ada variabel-variabel yang tidak bisa kita kontrol. Ada indikator-indikator yang mungkin kita tidak tahu. Tapi Tuhan bisa libatkan. All things work together. Kalau Tuhan yang menyatukan semua indikator itu dan variabel itu untuk bekerja bersama-sama dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan akan menyertai kita selama-lamanya, saudara. Sebab kita mengejar Tuhan yang mengatur semuanya itu bagi kita. Kita mengejar Tuhan yang mengatur semuanya itu bagi kita. Kita mengejar Tuhan yang mengajar dan mengatur semuanya itu bagi kita. Itu sebabnya Rasul Paulus memulai kalimat ini. Kita tahu sekarang. Amin. Maka kalau kita kembali kepada ayat ini. Saya minta pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Kembali kepada ayat ini. Kita jadi mengerti. Kalau kita mau menerima hal-hal baik dalam hidup ini. Marilah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan. Dan untuk mengasihi Tuhan kita tahu sekarang bahwa itu diukur dari cara kita mengikuti rencananya. Jangan keras kepala ya saudara-saudara. Ya, jangan keras kepala. Kalau Tuhan sudah bicara melalui tanda-tanda, jangan keras kepala. Rencana kita sedang tidak fit dengan rencana Tuhan. Pastikan sebab Tuhan akan memberikan kepada kita masa depan yang baik. Mau diikuti oleh kebaikan? Mari kita materaikan pengertian itu melalui perjamuan kudus hari ini. Mari bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mari angkat roti ini tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa roti yang kau pegang ini melambangkan tubuh Kristus? Dan ketika engkau memakannya, engkau menjadi bagian dari tubuh Kristus. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus.
angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini melambangkan darah Kristus? Dan darah itu tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosamu? Apakah engkau percaya saat engkau meminumnya engkau ditebus oleh darah Kristus itu? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit disembuhkan Tuhan. Amin. Kutuk-kutuk dosa dipatahkan. Amin. Tangan dan kaki kami dilepaskan dari belenggu. Amin. Kuk di atas pundak kami dipatahkan. Dan ada berkat, ada kehidupan. Baik dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam masa depan, dalam keluarga. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang akan kami terima dan mengikuti hidup kami. Materaikan semua itu Tuhan. Melalui perjamuan pada hari ini kami mengerti bahwa Engkau Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib menebus hidup kami. Dan menjadikan kami orang-orang yang merdeka. Menjadikan kami menjadi orang-orang sebagai target dari kebaikan Tuhan. Bagian kami sekarang adalah menghidupi firman. Dan kami akan menjadi saksi-saksi bagaimana kebaikan Tuhan mengejar kami sedemikian rupa. Kami mau mengambil komitmen untuk mengasihi Tuhan melalui hidup kami. Melalui apa yang Kau berikan kepada kami untuk melayani Tuhan. Melakukan sesuatu untuk membangun tubuh Kristus di dunia. Terima kasih Tuhan. Materaikan semua itu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atasnya. Semua orang percaya berkata amin. Silakan duduk saudara.